Selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Stefanus Rian Pradipta Kusumandirmala dengan NIM 2253140055. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi bumi yang panas akibat pemanasan global. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa poin, antara lain, apa itu pemanasan global, dampaknya pada beberapa hal, kondisi alam, penyebab pemanasan global itu sendiri, solusi meminimalisir penyebab pemanasan global, dan hasil yang positif yang kita dapatkan ketika kita berhasil meminimalisir penyebab pemanasan global tersebut. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kondisi perubahan iklim karena peningkatan temperatur suhu global yang terjadi di bumi. Jadi, aktivitas-aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil yang menyumbangkan gas CO2 atau karbon dioksida yang membuat bumi semakin panas, itulah yang dinamakan pemanasan global. Dampak dari pemanasan global. Tentunya pemanasan global memiliki dampak-dampaknya. Pertama, cuaca. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Bisa diambil contoh, ketika pertengahan tahun, biasanya terjadi musim kemarau. Tetapi, yang terjadi malahan hampir setiap hari hujan. Itulah yang dimaksud cuaca tidak menentu. Kedua, iklim. Pemanasan global membuat iklim semakin kacau. Ya, iklim menjadi semakin sulit ditebak. Jumlah air pada atmosfer semakin meningkat, sehingga curah hujan semakin tinggi. Beberapa daerah mengalami hujan terus-menerus, tetapi beberapa daerah yang lain malah terjadi kekeringan berkepanjangan. Ketiga, kesehatan. Kondisi lingkungan yang memburuk akibat pemanasan global tentunya berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup. Bisa diambil contoh, ketika pemanasan global terjadi, suhu di bumi semakin meningkat. Ketika suhu bumi meningkat, maka tubuh menjadi lebih lemas dan tentunya lebih rentan terhadap penyakit. 4. Pertanian dan laut. Sektor pertanian mengalami kegagalan. Yang dimaksud di sini adalah ketika pemanasan global terjadi, maka akan terjadi kekeringan. Nah, kekeringan tersebut akan membuat air semakin sulit didapat. Padahal sektor pertanian memerlukan air untuk pengairan. Nah, ketika tidak ada air untuk pengairan, maka pertanian akan mengalami gagal panen. Lalu pada laut, es di kutub ketika mencair akibat panas bumi yang semakin meningkat, akan menjadi permukaan air laut semakin tinggi. Kondisi alam ketika pemanasan global. Es di kutub mencair. Terjadi pencairan es di kutub yang menyebabkan berbagai bencana. Ya, tentunya di kutub sendiri terdapat banyak es dan gletser. Ketika es dan gletser tersebut mencair karena suhu bumi yang semakin meningkat, maka daerah-daerah yang memiliki dataran yang rendah akan berpotensi tenggelam karena ketika gletser atau es itu mencair, permukaan air laut akan semakin tinggi. Kekeringan. Pemanasan global membuat kekeringan dan air bersih menjadi langka. Ya, ketika pemanasan global terus-menerusan terjadi, maka bencana kekeringan tidak dapat dihindarkan karena air tersebut tiap hari menguap, lalu lama-kelamaan akan habis. Cadangan air bersih pun akan menipis dan orang-orang akan kekurangan air bersih, padahal air bersih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terumbu karang rusak. Rusaknya terumbu karang di laut. Ya, ketika pemanasan global terjadi, maka suhu air laut akan meningkat dan pengasaman air laut akan mengalami peningkatan juga. Nah, itu berdampak pada terumbu karang di laut yang akan rusak. Penyebab dari pemanasan global.
Asap dari pabrik. Polusi asap dari pabrik-pabrik besar atau kecil dilepaskan ke udara. Ya, tentunya pabrik-pabrik ketika sedang memproduksi akan menghasilkan limbah. Limbah tersebut termasuk polusi udara. Polusi udara ketika dilepaskan ke udara itu akan berdampak sangat besar, dan polusi udara tersebut termasuk dalam penyumbang pemanasan global. Polusi kendaraan. Penggunaan kendaraan pribadi semakin banyak sehingga polusi pun semakin banyak. Zaman sekarang setiap orang memiliki kendaraan pribadi, sehingga ketika itu terus berlanjut maka bumi akan penuh dengan kendaraan dan polusi juga akan semakin meningkat. Tentunya kendaraan pribadi yang semakin banyak akan membuat kemacetan jalan raya. Efek rumah kaca. Meningkatnya konsentrasi gas seperti CO2 dan metana. Jadi, panas sinar matahari yang dipancarkan ke bumi, sebagian akan diserap bumi untuk menghangatkan bumi. Lalu sebagian lagi akan dipancarkan ke atas atau dipantulkan ke atmosfer kembali. Nah, aktivitas-aktivitas manusia yang menghasilkan polusi seperti penggunaan bahan bakar fosil yang bisa disebut gas rumah kaca. Nah, ketika panas tersebut dipantulkan ke atmosfer, maka akan terperangkap pada gas rumah kaca tersebut dan membuat bumi semakin panas. Nah, itulah yang disebut efek rumah kaca. Solusi meminimalisir penyebab pemanasan global. Reboisasi. Melakukan reboisasi demi menghijaukan hutan. Jadi, reboisasi sendiri memiliki arti menghijaukan kembali lahan. Jadi, banyak sekali lahan yang pohon-pohonnya ditebangi. Sehingga kita sebagai manusia harus melakukan reboisasi. Reboisasi sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain, membuat udara semakin bersih dan tentunya menambah penyerapan gas rumah kaca. Menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum yang ada. Zaman sekarang, banyak sekali transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah dan harganya pun terjangkau. Nah, sekarang banyak orang direkomendasikan untuk menggunakan transportasi umum karena memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya, kita bisa ambil contoh ketika 50 orang menggunakan kendaraan pribadi, maka akan menyebabkan 50 kali polusi udara dari 50 kendaraan pribadi tersebut. Nah, ketika 50 orang tersebut menggunakan transportasi umum, yaitu bus, yang bisa menampung hingga 50 orang, maka hanya akan menyebabkan 1 kali polusi udara, yaitu dari bus itu sendiri. Penanaman mangrove. Menanam tanaman mangrove hingga seperti hutan. Nah, mangrove sendiri memiliki banyak manfaat yang baik. Antara lain, mangrove sendiri sangat baik dalam menyerap dan menyimpan zat-zat karbon. Di sisi lain, mangrove juga berfungsi baik untuk mencegah abrasi yang terjadi di pantai. Maka dari itu, direkomendasikan untuk menanam tanaman mangrove. Hasil dari meminimalisir penyebab pemanasan global. Jadi, kita ketika meminimalisir penyebab pemanasan global tentunya mendapat hasil yang positif. Antara lain, 1. Udara menjadi lebih bersih. Ya, udara menjadi lebih bersih ketika kita bisa mencegah terjadinya polusi udara. Nah, ketika polusi udara tersebut semakin minim, maka udara semakin bersih dan pernafasan makhluk hidup pun semakin lebih sehat. Yang kedua, kesehatan terjamin karena lingkungan yang sehat. Jadi, penyebab pemanasan global tentunya dapat merusak lingkungan dan lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, ketika kita bisa meminimalisirnya, maka kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih sehat dan tentunya keberlangsungan hidup akan lebih panjang. 3. Keberlangsungan hidup lebih lama. Ya, lingkungan yang sehat membuat makhluk hidup bisa hidup lebih lama. Karena ketika lingkungan kita sehat, maka jangka hidup makhluk hidup akan lebih panjang. Karena ketika lingkungan kita tidak sehat, maka makhluk hidup akan
gampang terserang penyakit, dan akhirnya jangka hidup pun pendek. Baik, dari presentasi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemanasan global ini yang dari tahun ke tahun akan terus terjadi dan tetap terjadi. Kita sebagai manusia harus bisa meminimalisir penyebab-penyebab pemanasan global sehingga bumi ke depannya masih bisa layak ditinggali dan semua makhluk hidup menjadi hidup lebih sehat dan tidak ada kepunahan. Sekian presentasi pemanasan global dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.